Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya akan membawakan kuliah mengenai cardiac emergency. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan kardiak ataupun kardiovaskular emergency? Nah, jadi secara awamnya yang namanya emergency itu kan berarti gawat dan darurat. Nah, berarti adalah suatu kondisi gawat daruratan pada sistem kardiovaskular yang membutuhkan tata laksana yang cepat, tepat, dan adekuat sehingga pasien tersebut dapat terhindar dari kematian ataupun kerusakan organ yang cukup signifikan sehingga memiliki dampak terhadap prognosis individu yang mengalami kondisi ini untuk kedepannya. Nah, kalau kita cerita mengenai cardiovascular emergency itu banyak sekali. Tapi yang paling sering itu adalah ACS atau acute coronary syndrome. Ini yang dikenal sama orang awam sebagai serangan jantung. Kemudian gagal jantung akut. Nah, cardiogenic shock dan henti jantung. Ada juga yang namanya instabilitas hemodinamik yang terkait irama, emboli paru, diseksi aorta akut, krisis hipertensi dan tamponade. Nah, akan tetapi yang paling sering itu adalah 4 yang di atas. Ini adalah kondisi yang paling sering kalian jumpa. Kalau di ACS, pasien datang dengan nyeri dada berat. Kalau gagal jantung akut, pasien datang dengan sesak nafas hebat, desaturasi. Kalau dengan cardiogenic shock, dia datang dengan hipotensi, bisa gangguan kesadaran, bisa sesak nafas hebat juga. Nah, atau henti jantung. Jadi pasien itu datang, pulsasinya udah nggak ada. Nah, keempat inilah yang paling sering dijumpai. Nah, secara prinsip, cardiovascular emergency itu berbeda-beda. Beda jenisnya, tentu beda patofisiologinya. Nah, kalau sudah beda patofisiologi, maka tentu saja pendekatan dan manajemennya juga berbeda. Tetapi, kalau manajemennya nggak bagus atau delay, itu outcome-nya sama. Apa itu? Kematian. Nah, jadi mungkin untuk cardiovascular emergency yang lain akan dibahas per topik masing-masing. Tapi kalau di panduan untuk saya, kita akan membahas mengenai cardiogenic shock. Per definisinya, apakah itu cardiogenic shock? Secara sederhananya, cardiogenic shock atau CS ini didefinisikan sebagai suatu kondisi, suatu keadaan, di mana cardiac output itu tidak efektif atau terganggu, yang diakibatkan oleh gangguan pada jantung itu sendiri, sehingga mengakibatkan manifestasi klinis dan biokimia adanya bukti gangguan perfusi jaringan. Nah, secara sederhana definisi textbooknya seperti itu. Nah, gampangnya, gangguan perfusi jaringan akibat gangguan dari jantung itu sendiri. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, tapi per textbook beginilah definisinya. Nah, itu definisi kata-kata. Nah, cardiogenic shock itu kadang tidak bisa didefinisikan cukup dengan ini saja. Kita perlu kriteria klinisnya. Nah, jadi ada beberapa kalau kita bilang guideline, kemudian trial itu mendefinisikan secara klinis shock cardiogenic itu seperti apa. Umumnya yang namanya shock pasti pasiennya hipotensi. Jadi tekanan darah itu akan di bawah 90 selama lebih dari 30 menit atau dia memerlukan bantuan, memerlukan support untuk mencapai tensi di atas 90. Nah, jadi ada hipotensi, kemudian ada hipoperfusi organ. Dari mana kita menilainya? Kita lihat urinnya tidak keluar atau sedikit. Kemudian kita raba ekstremitasnya dingin. Akralnya dingin. Nah,
Kemudian disertai juga dengan bukti klinis adanya kongesti paru. Nah, kongesti paru ini ya itulah pasiennya sesak, desaturasi. Nah, kalau yang lebih lanjut lagi mungkin perlu pemeriksaan lebih dalam, itu seperti dengan menggunakan eko atau invasif. Cuma kan itu tidak begitu, settingnya dia tidak visible lah untuk kalian nanti sebagai dokter umum, itu tidak penting. Tapi yang penting bukti hipoperfusinya apalagi dari labnya. Kalian lihat, labnya itu ada bukti gangguan hipoperfusi. Seperti apa? Seperti asidosis. Asidosisnya tipe yang metabolik. Kemudian laktatnya meningkat. Nah, kreatininnya juga meningkat. Nah, itu adalah bukti bahwa organ-organ itu mengalami hipoperfusi. Jadi, metabolismenya itu semua anaerob di situ. Keluarlah laktatnya. Asidosis lah dia. Itulah definisi dari shock itu sendiri. Etiologinya, nah, kalau dia kita spesifik ke cardiogenic shock, maka etiologinya di jantung itu sendiri. Nah, bisa itu sifatnya dari miokardial, dari otot jantung itu sendiri seperti ACS, kemudian acute decompensated heart failure, kemudian outflow tract obstruction, myocardial contusion. Nah, bisa juga di valvular, elektrikal, ekstrakardia, atau lain-lain. Tapi yang paling sering itu miokardial. ACS paling sering, penyebab nomor 1, shock kardiogenik paling banyak. Jadi bagaimana kita mengklasifikasikan suatu shock kardiogenik itu sendiri? Nah, berdasarkan Society of Cardiovascular Intervention, awal tahun 2021 inilah, mereka mengeluarkan klasifikasi baru. Jadi mereka membagi pasien berdasarkan ABCDE. Nah, disinilah, jadi kita jumpa pasiennya, ada bukti klinisnya, kita kelompokkan mereka ke kelompok ini. Nah, dimulai dari yang grup A, at risk, dengan resiko. Jadi pasien ini tidak ada gejala, tidak mengalami sign and symptom cardiogenic shock, tapi memiliki resikonya. Contoh, pasiennya datang serangan jantung, tapi kondisi stabil, keluhan hanya nyeri dada, tensi bagus, akral hangat, tidak ada masalah. Nah, itu namanya stage at risk. Kemudian stage B, beginning. Jadi ini awal-awal dari cardiogenic shock. Nah, nampak dari pasiennya, tensi mulai drop nih. Tensinya mulai ke bawah 90. Atau kok pasiennya takikardinya, kok pasiennya detak jantungnya kencang ya? Nah, tapi akralnya masih hangat. Perfusi masih cukup ke perifer, tapi tensi sudah mulai turun. Dilanjutkan ke yang lebih berat lagi, stage C atau klasik. Nah, inilah yang paling sering dijumpai. Ini yang standarnya lah untuk cardiogenic shock. Ada hipoperfusi, ada hipotensi dengan hipoperfusi. Ini yang klasik. Jadi tipe yang seperti ini biasanya harus segera diintervensi. Harus segera kita tata laksana. Kalau dia gagal atau tidak respon terhadap tata laksana ini, maka dia akan pindah ke stage D, deteriorating or doom. Di mana ini gagal. Jadi obat-obatan udah masuk, cuma tensi masih jelek, kemudian perfusi jaringan makin hancur, pasien makin nggak sadar, laktat makin tinggi. Nah, nanti akan berlanjut ke stage E, ekstremis. Nah, ini udah kolaps dia. Jadi ini pasiennya biasanya udah bolak-balik henti jantung, udah bolak-balik di RJP, udah sampai pakai alat-alat ekstra korporeal untuk bantu jantungnya. Nah, ini stage yang paling berat lah. Kalau kita katakan inilah yang prognosisnya, yang mortalitasnya paling tinggi. Kalau udah masuk stage A. Nah, apa upaya kita lah untuk mempertahankan pasien itu kalau bisa stage-nya di A, ya A aja. Jangan deteriorating dia, jangan makin parah. Ini adalah klasifikasinya berdasarkan SCAI. Jadi, gimana patofisiologinya itu sendiri? Nah, ada yang kita sebut sebagai cardiogenic shock spiral. Jadi kalau dibacalah buku-buku lama, maka yang disebut dengan cardiogenic shock spiral ini yang dominan yang kotak warna biru.
kotak warna biru yang di sebelah kanan, kotak warna biru berlanjut ke bawahnya. Nah, itulah yang klasik cardiogenic shock spiral. Cuma berdasarkan penelitian, berdasarkan telaah lebih lanjut, ternyata ada juga peranan inflamasi di cardiogenic shock ini sendiri. Nah, jadi tidak hanya serta-merta problemnya hanya di kardia saja, tetapi melibatkan sistemik juga. Nah, jadi insult awalnya itu yang warna biru paling atas. Itu umumnya infark akut. Nah, infark akan mengganggu miokard. LV itu akan mengalami disfungsi. Disfungsinya itu dua-dua. Bisa kalau dia infarknya luas, disfungsinya akan menimbulkan disfungsi sistolik dan disfungsi diastolik. Nah, pada kasus disfungsi diastolik, maka end diastolic pressure-nya akan meningkat. Nah, peningkatan tekanan diastolik itu akan menyebabkan backward flow. Karena jantung ini adalah suatu organ yang bersifat interconnected. Jadi tidak bisa kita lepaskan pompa-pompa aja, tidak. Dia satu sirkuit. Jadi dia istilahnya kalau awamnya dia ada pompa, ada selangnya. Dan semua saling berhubungan. Jadi tidak bisa kita copot satu-satu, kita telah dari satu sisi. Nggak bisa. Dia interconnected. Nah, jadi kalau LVEDP-nya naik, maka itu akan ditransmit ke wedge pressure. Nah, tekanan di wedge tinggi, maka peningkatan tekanan hidrostatik akan menimbulkan ekstravasasi cairan ke interstisial paru. Timbullah edema paru. Nah, edem paru menyebabkan hipoksia. Hipoksia ini akan memperberat iskemia yang sebelumnya sudah ada. Nah, ini akan terus berlanjut sehingga disfungsi kardiaknya ini akan bersifat progresif bila tidak ditangani. Itu kita hanya bicara dari segi diastolik. Nah, kalau dari segi sistolik, pumpingnya terganggu. Cardiac output akan turun, stroke volume akan turun. Apa yang terjadi? Hipotensi. Hipotensi akan menurunkan hipotensi dan perfusi yang turun. Nah, hipotensi akan menurunkan perfusi ke koroner. Jadi koroner yang sudah mengalami infark makin turun lagi perfusinya. Iskemianya makin berat. Kemudian perfusi perifer yang turun itu akan dikompensasi. Apa kompensasinya? Maka dia akan menjalankan vasokonstriksi. Nah, dalam upaya meningkatkan SVR-nya, resistensinya, sehingga organ-organ di distal itu tercapailah perfusinya. Akan tetapi apa efeknya pada jantung? Akan semakin memperberat kerjanya. Nah, selain komponen sistolik dan diastolik tadi itu, ada juga komponen inflamasinya. Inflamasi ini akan menimbulkan SIRS. Nah, disitulah keluar vasodilator, mediator, kemokin, interleukin, segala macamnya. Nah, itu akan menimbulkan sama vasodilatasi semakin berat, kemudian sensitivitas katekolaminnya semakin turun, kontraktilitas jantung pun semakin buruk. Nah, jangan salah, toksin-toksin ini juga sendiri secara tidak langsung bisa mempengaruhi kontraktilitas dari jantung. Nah, jadi inilah dia secara patofisiologinya. Hanya sesimpel insult pada miokard yang berat akan menimbulkan suatu spiral lah, yang akan berujung kepada kematian bila tidak kita tangani dengan baik. Ini tadi yang sudah saya jelaskan mengenai staging SCAI-nya dengan pemeriksaan fisiknya. Nah, di sini bisa kita lihat pemeriksaan fisiknya. Kalau dia stage A, biasa TVJ-nya normal, suara nafasnya normal, perfusi bagus, lab normal, tensi pun bagus. Nah, kalau stage B, TVJ-nya mulai naik. Mulai ada rongki basah. Tapi perfusi masih bagus. Laktatnya bagus, fungsi ginjal ya mungkin ada terganggu sedikit lah. Karena ada sempat hipotensi itu kan. Nah, tapi ada juga bukti-bukti gagal jantung seperti BNP-nya meningkat. Nah, secara hemodinamik, tensi turun, pulsasi naik. Stage C, itu yang klasik. Nah, ini pasiennya KU-nya itu kita lihatnya agak berat. Pasiennya gelisah, kemudian bisa pucat, kadang mau sianosis. Pasiennya keringat dingin,
Kalau kita periksa rongki basahnya itu hampir seluruh lapangan paru. Akralnya dingin, urinnya tidak ada. Nah, ini umumnya laktat sudah naik, kemudian fungsi ginjal meningkat, fungsi hati meningkat, BNP naik. Nah, hemodinamiknya tadi hipotensi dan hipoperfusi. Stage D, perburukan. Stage E itu udah kolaps. Nah, itu labnya pun biasanya kalau istilahnya itu adalah lab trying to die. Jadi kalau kita biasanya kita klinisnya udah dead man walking lah ini pasiennya. pH-nya udah jelek, laktatnya udah tinggi, udah bolak-balik ARES, RJP. Jadi kadang kalau udah stage E ini karena kita cuma bisa paliatif aja. Kita udah edukasi lah ke keluarganya bahwa kondisi secara umum sudah berat. Jadi kita sudah susah lah untuk melakukan tindakan ataupun upaya-upaya lainnya. Ini manifestasi klinisnya bisa kita pisahkan dia, apakah dia dominan gagal jantung kanan atau dominan gagal jantung kiri. Nanti ini bisa dibaca. Atau yang klasiknya, yang berdasarkan volume status yang di sebelah kanan. Nah, jadi dia ada yang tipikal wet and cold. Nah, itu yang klasik. Wet and cold ini artinya pasiennya basah dan dingin. Jadi, parunya penuh air, parunya penuh rongki, akralnya dingin. Nah, itu yang klasik. Nah, ada yang dry and cold. Itu yang tipikal yang euvolemic. Nah, jadi pasiennya itu shock kardiogenik, tapi parunya tidak begitu berat. Ada yang wet and warm. Nah, wet and warm ini biasanya bukan tipikal cardiogenic shock atau mixed shock. Nah, ini biasanya pada pasien-pasien dengan akut heart failure, dengan hipertensi emergensi. Nah, itu biasanya tipe yang wet and warm. Atau dengan ACS yang wet and warm, tapi udah ada gangguan pumpingnya, cuma perfusi masih terjaga. Nah, ada yang terakhir itu dry and warm. Nah, itu biasanya tipikalnya vasodilatory shock. Nah, itu bukan cardiogenic shock, ini biasa sepsis. Kalau jumpa pasien-pasien seperti klinisnya seperti tadi, maka apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, minimal EKG. Nah, EKG, di situ kita lihat apa insultnya. Apakah dia suatu STEMI, apakah dia suatu ACS, apakah dia suatu aritmia, apakah dia suatu gangguan-gangguan lain lah, apakah dia suatu tampon. Nah, itu bisa kita lihat dari EKG. Dibantu dengan fototoraks. Apa yang kita cari? Sign-sign dari kongesti, seperti bedwing, kemudian Carly B-line. Tapi umumnya kalau sudah masuk dengan shock, itu biasa kongestinya sudah berat. Atau ada nggak infeksi paru yang menyertai? Kemudian eko. Kalau eko ini wajib sih sebenarnya, tapi untuk dominasi untuk spesialis ya, atau untuk di ICU. Nah, untuk lab, apa yang perlu diperiksa? Darah lengkap, AKDA, fungsi ginjal, laktat, BNP, dan troponin jantung. Itulah basic-basic lah yang mesti diperiksa untuk laboratoriumnya pada pasien-pasien dengan shock kardiogenik. Gimana manajemennya? Apa yang mesti kita lakukan? Nah, secara garis besar, itu kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, itu kita stabilisasi atau kita resusitasi. Itu tahap awalnya. Dan itu yang bakal kalian lakukan. Sebagai dokter di IGD, di klinik, di puskesmas, di rumah sakit nanti kalian bekerja. Kemudian, definitif atau device. Nah, yang terakhir adalah paliatif. Nah, kalau definitif sama paliatif itu udah lanjut, itu udah di luar kompetensi kalian. Kalian hanya fokus kepada stabilisasi dan resusitasi. Nah, bagaimana caranya? Jadi, cek dulu pasiennya. Gimana kira-kira kondisi, status volumenya. Nah, kalau dia tipikalnya yang relsnya sudah banyak, itu tidak mungkin hipovolume, pasti volumenya tinggi. Nah, tapi kalau dia relsnya bersih, pasien datang hipotensi tapi parunya bersih, nah itu bisa kalian tes dengan light loading cairan dulu. Bisa dengan NaCl atau Ringer 250 sampai 500 cc. Tapi kalau pasien datang dengan hipotensi, sesak nafas hebat, desaturasi, relsnya
penuh, nah itu jangan lagi pakai cairan. Jadi stabilisasi cairan dulu, kemudian bantu oksigenasinya. Gunakan nasal kanul untuk awalnya. Kalau tidak mempan bisa dengan face mask, bisa dengan NRM. Kalau sudah berat sekali desaturasinya, maka perlu ventilasi non-invasif atau yang paling berat itu full mechanical invasive ventilation. Nah, itu pasien diintubasi. Kemudian kalian juga perlu inotropik dan vasopresor untuk mempertahankan perfusinya itu. Karena perfusi ke jaringan itu harus betul-betul kita jaga. Nah, bagus pun jantungnya, kalau sempat hipoperfusi lama, pasien itu nggak akan survive. Nah, organ yang paling penting kita jaga itu adalah otak. Nah, hitungan menit perfusi jelek itu udah berat, udah jelek sekali prognosis pasiennya itu untuk kedepannya. Oke lah dia survive dari segi kardiaknya, tapi otaknya itu bakal ensefalopati, bakal rusak, bisa juga nggak bangun lagi pasiennya. Dan CRRT ini istilahnya kita ambil alih lah tugas ginjalnya sementara kita perbaiki perfusinya. Jadi mesin lah yang ambil alih tugas ginjal. CRRT ini kepanjangan dari Continuous Renal Replacement Therapy. Nah, tapi ingat, ini semua hanya bridging, hanya jembatan. Jadi bukan inilah terapi, kalau udah kalian kasih obat-obatan ini, udah pasiennya kita biarkan aja sembuh. Nggak bisa. Ini hanya fase awal, mempertahankan pasien ini survive untuk dilakukan terapi definitif. Nah, inilah obat-obatannya, itu kita pakai inoterapi dan vasopresor. Nah, yang ini saya jelas, di sini juga ada sekali mekanismenya, cuma mungkin nanti detailnya di farmakologi lah ya. Tapi kita sifatnya adalah menggunakan katekolamin. Jadi kita alfa agonis, beta agonis. Upaya kita lah untuk meningkatkan pumping jantung, inotropi, kronotropi, dan kita kita konstruksikan juga perifernya, pembuluh darahnya, sehingga perfusi ke jaringan cukup. Berikut dosisnya. Ya, dia ada yang alfa 1 dominan, ada yang beta 1 dominan, ada yang beta 2 dominan. Nah, tapi perlu diingat, ya tadi seperti saya bilang, inotropik ini bukanlah final ya, ini hanya jembatan saja, hanya bridging. Dan memang tidak bisa lama-lama dan dosis tidak bisa terkelewat tinggi. Karena semua inotropik itu punya efek aritmik. Jadi kalau kalian ngasih jor-joran sekali, dobutamin, kemudian norepinephrine dosis tinggi, ditambah lagi dengan epinephrine, nah, nanti pasiennya bisa VT, bisa aritmia dia. Padamnya gara-gara aritmia, bukan gara-gara shocknya. Ada juga yang disebut dengan device. Nah, namanya MCS device atau Mechanical Circulatory Support Device. Nah, itu ada beberapa. Ada yang namanya IABP, ada yang axial flow pump atau Impella, ada tandem heart, sama ECMO, extracorporeal membrane oxygenation. Nah, kalau IABP ini jantungnya masih kita biarkan pompa seperti biasa, cuma kita pasang device di aortanya untuk bantu dia, untuk bantu perjalanannya. Jadi waktu dia sistolik, pompanya itu turun, cuma waktu dia diastolik, pompanya kembang. Jadi dia bantu propagasi darah ke sirkulasi. Nah, kalau Impella ini di skip dia. Jadi darah yang sudah masuk ke jantung nanti akan disedot oleh mesinnya, oleh Impella ini. Nah, nanti akan diputar ke darah, ke sirkulasi. Itulah Impella. Jadi jantungnya kerjanya diringankan. Tandem heart juga sama. Itu betul-betul itu mesin. Jadi jantungnya cuma lewat aja dia. Darah masuk, lewat aja. Tapi nanti darah itu masuk ke atrium kiri, disedot oleh mesin, masuk ke alatnya, ke tandem heart-nya. Nanti tandem heart-nya ini memompakan darah ke dari aorta femoral, memompakan darah ke sirkulasi, ke refractory. Jadi jantungnya itu cuma lewat aja. Kalau ECMO sekalian oksigenasinya. Nah, jadi ini betul-betul di bypass lah sirkulasi ke parunya, sirkulasi ke jadi semua dari mesin yang ngasih oksigen, mesin yang mutar
mesin yang mompa. Tapi kembali lagi, alat-alat ini pun juga hanya bridging, bukan terapi definitif. Hanya sementara, supaya pasiennya hidup sampai bisa dilakukan terapi. Nah, kalau gitu apa terapi definitifnya? Terapi definitifnya itu adalah reperfusi, karena problemnya itu di jantung atau di intervensi, apa yang bikin problem. Jadi kalau dia iskemik atau infark, maka kita bisa lakukan PCI. Kita stent lah aterosklerosisnya, trombosisnya itu kita buka, kita pasang stent. Atau kalau lokasi lesi kelewat berat, maka kita bypass. Nah, kalau kerusakan jantungnya sudah terlalu berat, jadi udah betul-betul hancurlah jantungnya, pompanya udah sangat-sangat jelek sekali, maka itu mau tidak mau kita harus gunakan ventricular assist device atau VAD. Bisa dia LVAD, bisa AirVAD, cuma itu udah terlalu advance. Jadi itu gambarnya seperti yang di kanan bawah. Nah, jadi ada seperti, jadi pasiennya kayak pakai jaket lah, kayak pakai jaket di dalam. Nah, itulah yang ngambil alih kerja jantungnya, kerja jantung sebagai pompa. Nah, nanti dia nyedot darah dari LV-nya, nanti langsung di bypass-nya ke aorta dengan bantuan mesin. Nah, kalau di negara maju, jantung yang kelewat rusak akibat kardiomiopati, akibat advance heart failure itu ditransplantasi. Cuma problemnya adalah nyari donornya susah. Nah, ini ada yang disebut sebagai cardiogenic shock care system. Nah, jadi inilah idealnya di ya kalau kita bilang di dunia yang sempurna, seperti inilah yang kita inginkan. Jadi pasien itu tidak delay lama-lama, gitu terdiagnosa cardiogenic shock, maka dia akan segera dialihkan ke unit-unit atau ke rumah sakit yang memiliki shock center. Nah, di situ biasa tersedia juga PCI capable center. Jadi kalau perlu tindakan, kalau perlu PCI atau CABG itu bisa langsung dikerjakan. Nah, dan ini sifatnya instan. Nah, inilah yang diharapkan bisa dilakukan. Kalau untuk di negara-negara maju sudah, mayoritas negara-negara Eropa, Amerika itu sudah sistemnya sudah mulai membangun seperti ini. Oke, sekian. Terima kasih. Kalau memang ada yang mau pertanyaan, saya persilahkan.